Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, kemudian ayat 255 ayat kursi, kemudian selanjutnya yang keempat akhir ayat Al-Baqarah ayat 286, dan yang kelima bagian terakhir 3 surah terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat ya pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita, sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya. Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita, ya, membiasakan. Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Kok bisa tiba-tiba Anda mau buka yang lain, keluarnya ceramah ustadz? Terus muncul di beranda. Siapa yang kirimkan ke beranda? Algoritma YouTube. Tapi gimana algoritma itu bisa muncul di hadapan kita kalau Allah nggak berkehendak? Ya, ada tiba-tiba kok bisa ngelihat ceramah, kok pas banget dengan yang dialami. Itu kan hidayah. Kalau diikuti, nah itu petunjuk. Masuk ke rumah kita, sebelum masuk kita ucapkan dulu Assalamualaikum. Tolong dicatat ini ya, hadisnya sahih. Seorang yang masuk ke satu ruangan kemudian tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka syaitan jin berkata kepada teman-temannya, ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Kalau kita mengatakan Assalamualaikum misalnya, walaupun tidak ada orang, dan jangan khawatir akan dijawab, gak apa-apa, Assalamualaikum misalnya, kalau kita ucapkan Assalamualaikum, maka syaitan atau jin dia berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Pun sama saat kita makan atau minum misalnya, tidak mengucapkan Bismillah karena Allah, maka jin akan berkata, syaitan akan berkata kepada kawannya, kita punya jatah makan atau minum. Jadi kalau kita bacakan Bismillah, sebut nama Allah, dia akan berkata, tidak ada jatah bagi kita hari ini, baik makan ataupun minuman. Langkah yang pertama kalau mau taubat adalah merenung. Bahasa Arabnya tafakkur. Bapak ikut pengajian ini udah lama? Baru Pak Ustadz. Gimana ceritanya Bapak taubat? Mak saya meninggal Pak Ustadz. Pas saya pegang jenazah mak saya, bergetar badan saya kedinginan. Sejak itulah saya taubat Pak Ustadz. Bapak dulu gimana cerita taubatnya Pak? Saya nih Pak Ustadz nggak suka pengajian. Terus istri saya minta jemput. Akhirnya saya jemput Pak Ustadz. Saya tunggu lama, saya dengar pengajian, terbuka pintu hidayah. Jadi orang bertobat itu macam-macam. Bapak gimana ceritanya bertobat? Istri saya pas setengah malam dia nanya, Bang nanti kalau abang mati gimana? Ustadz berceramah 50 menit tak ada masuk ke telinganya. Ibu cuma cakap 5 kata, Bang kalau abang mati gimana? Jadi taubat ke pangkal jalan berawal dari mikir. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir itu ada, tapi kita diajarkan untuk melindungi diri. Makanya baca maksurat, diambil dari kata asar, doa-doa berdasarkan Quran dan Sunnah. Baca habis subuh, baca habis maghrib, pembuka hari pagi, pembuka malam habis maghrib. Gak bisa habis maghrib, habis isya. Gak bisa habis isya, mau tidur malam, Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali, tiup telapak tangan, hembuskan ke wajah, ke kepala.
Ruqyah pribadi, baca sebelum tidur malam. Tadi malam saya sebelum tidur malam baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, pangkal Al-Baqarah 6 ayat sampai walaikumul muflihun, ayat kursi. Sesudah itu lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Habis itu tahlil la ilaha illallah, habis itu selawat, tiupkan ke telapak tangan. Habis itu hembuskan ke muka, ke badan. Intinya Allah suruh kita 3. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, serahkan pada Allah SWT. Yang jadi masalah itu belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya gimana, saya serahkan saja kepada Allah. Ini salah, ini logikanya sungsang. Usaha dulu, setelah usaha berdoa, setelah berdoa baru bertawakal. Dia tidak tawakal dulu. Ini bukan ajaran Islam. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif, karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari, ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang. Siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Jadi kau beberapa kali istighfarnya. Coba amalkan ini. 1 kali 1000 kali. 1 hari 1000 kali. Beli tasbih yang ujungnya ada 10, 100 kali betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang belum sampai 200 kau udah tertidur. Bangun lagi, sambung lagi. Allahumma sholli ala. Malu bawa tasbih, pakai tasbih digital yang pencet itu. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala. Tapi pelan-pelan. Kadang ada yang pakai tasbih itu. Allahumma sholli. Macam makan bakwan kepanasan. Gak ada orang sukses yang instan, cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu, lihat orang-orang hebat dulu, bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata, hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Coba kalau ditulis di kendaraan, di mobil kaca belakang, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pas lampu merah, orang di belakang ngelihat, dia sedang sibuk, stres, depresi. Pas dia lihat tulisan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita tidak berdakwah, tidak ceramah, tapi dengan tulisan di kaca itu. Coba supir-supir truk itu kalau ditulisnya di belakang truknya, fa inna ma'al usri yusra. Ini enggak, truk-truk di belakang tulisan, kutunggu jandamu. Apa ini? Mau pulang bokeh, enggak pulang rindu. Yang baca stres, yang nyetir gila. Ya Allah, hidup kita nih berdakwah. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat akhirat, bukan meninggalkan dunia. Apa yang telah bisa kita hasilkan dari sekian ribu kali ruku dan sujud selama ini? Sudahkah sholat membuat kita berpribadian lebih baik?
Sudahkah sholat menjadikan kita mampu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau itu belum dicapai dengan sempurna, maka coba dicek lagi. Barangkali ada bagian-bagian dalam penunaian sholat itu yang belum maksimal. Salah satu contohnya, kata Al-Quran, ada orang sholat yang tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jangan-jangan ruku nggak paham yang dibaca, sujud nggak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa memahami dan khusyuk dalam sholat kalau nggak ngerti apa yang diungkapkan? Maka perintah sholat dibuka dengan kata tilawah. Utslu, baca, pahami, amalkan yang telah dipahami itu. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tuh jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih, ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah. Bila anda memang sudah tidak mampu melakukan sesuatu, sulit dengan ikhtiar, maka sandarkan diri kita kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Mudah bagi Allah menjadikan yang sulit menjadi mudah, yang sukar menjadi mudah, yang tidak bisa dikerjakan menjadi bisa. Kita keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Jangan ada putus asa dari dalam dirimu. Lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli, kalau engkau benar-benar tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung mendapat rezeki. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi dengan makanan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal. Hidup apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar, lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini: kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan, servis di situ.
Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuman sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyampaikan kepadaku keluhan apa yang sedang kau rasakan. Kapan waktu paling baik berdoa? Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Sujud terakhir salat hajat, sujud terakhir salat tahajud, sujud terakhir salat witir, mintalah sebanyak-banyaknya di ujung itu. Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau diucapkan di mulut batal salat. Ambo kini kok batal salat. Maka dalam hati saja. Berapa lama sujudnya? Berlama-lamalah sujud. Itu waktu pertama. Yang kedua, setelah tasyahud. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkanlah apa yang mau diminta. Itu selesai sholat, angkat tangan. Jadi saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Fisik ada masalah, pergi ke dokter. Sekarang hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuman sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Wasta'inu bisabri wassalah. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan. Kalau ingin berbicara dengan Allah, berdoalah. Ya Allah, selamatkan orang tua. Berbicara dengan Allah. Tapi kalau ingin Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Ketika kita sedang membaca Quran, seakan-akan surat cinta dari Allah. Allah ingin berkata-kata denganmu. Merasa terasing jauh dari orang tua dalam keadaan sedih, dibacanya Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan. Terasa hidup ini berat, sulit, susah, baca Quran. Seakan-akan Allah berkata kepadamu, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Bacalah Al-Quran, seakan-akan dia turun kepada. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ya. Ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar. Itu diantara amalannya, rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran
di ayat ke-17. Itu di situ istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 amalan tadi. Sabar, khusyuk dalam ibadah, bisa rajin infak, dan benar dalam menjalankan aktivitas. Itu diantara latihannya, rajin istighfar menjelang fajar. Makanya kalau sudah istighfar, terbuka hatinya, terkoneksi dengan Allah, itu ibadahnya akan lebih enak dibandingkan dengan yang jarang istighfar. Astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesulitannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.